wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, cerdas bersama. Alhamdulillah, sepertinya semuanya semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas, silahkan. Sikap baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sikap berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Oke. Kalau pengertian sholat dan zikir, siapa yang masih ingat? Oke, silakan Pak Jeri. Salat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir adalah aktivitas mengingat Allah yang dilakukan dengan cara menyebut nama-namanya, memujinya, dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan dalam berbagai keadaan, baik dilakukan setelah salat maupun di luar salat. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Jeri. Oke, selanjutnya setelah pengertian, ada yang masih ingat hubungan antara sholat dan zikir dengan kehidupan sehari-hari? Ya, silakan, Rafa. Salat dan zikir adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Nah, kemudian Ibu mau bertanya tentang pengalaman kalian tentang sholat. Di sini ada yang mau menceritakan pengalamannya tentang sholat? Ya, silakan Haryana. Awalnya aku merasa malas banget buat sholat, apalagi kalau lagi asik main game. Ya. Tapi setelah aku coba dirikan sholat, ternyata sholat bikin hati aku tenang dan fokus. Rasanya lega banget habis sholat, kayak ada beban yang lepas kayak gitu loh. Oke, tepuk tangan untuk Haryana. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Hadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan itu. Di pertemuan ketiga ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat quotes tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Jadi nanti di akhir pembelajaran, di intinya kita akan membuat quotes ya. Nah, medianya menggunakan media Canva. Di sini sudah pada bisa menggunakan Canva? Ya. Oke, alhamdulillah ya. Ibu lanjut ke materi ya. Nah, selanjutnya pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang pertama itu untuk kedekatan dengan Allah. Jadi, sholat dan zikir itu membantu kita untuk selalu mengingat dan berhubungan dengan Allah. Selanjutnya, yang kedua, ketenangan jiwa. Praktik sholat dan zikir memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Yang ketiga, pembentukan karakter. Karena sholat dan zikir ini dapat membentuk karakter yang baik dan berakhlak mulia. Selanjutnya, manfaat sholat dan zikir bagi kehidupan spiritual. Yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kedua, pembersihan jiwa. Yang ketiga, dekat dengan Allah. Nah, selanjutnya langkah-langkah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, gerakan dan bacaan. Dan yang ketiga itu khusyuk dan kontemplasi, yaitu memfokuskan pikiran dan hati kepada Allah saat melaksanakan sholat dan zikir. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah implementasi sholat dan zikir dalam kehidupan pribadi. Yang pertama, rutinitas harian, yaitu membiasakan diri melaksanakan sholat 5 waktu dan zikir setiap hari.
Yang kedua yaitu refleksi. Yang ketiga yaitu spiritual pribadi. Nah, kemudian implementasi sholat dan zikir dalam kehidupan sosial. Yang pertama, kebersamaan. Sholat berjamaah dan zikir bersama menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Kemudian kepedulian sosial. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan, menjadi teladan dalam melaksanakan sholat dan zikir, dapat memperkuat kepemimpinan seseorang. Nah, ini tantangan. Tadi ada yang mau sharing nggak tantangan sholat dan zikir apa? Oke, silakan Raffi. Ada ajaran dalam buat sholat. Di luar atau lagi bareng teman-teman yang nggak sholat. Ya. Tapi aku coba tetap jalanin karena tahu pentingnya. Zikir juga kadang lupa, tapi kalau diingetin aku coba untuk gak ninggalin. Oke, ya alhamdulillah ya, berarti Raffi konsisten ya melaksanakan sholat dan zikir. Nah, di sini ada tantangan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, yang pertama yaitu kesibukan duniawi, yaitu banyaknya tuntutan dan kesibukan di dunia dapat mengganggu fokus dalam sholat dan zikir. Di sini kesibukan kalian apa sih biasanya menghalangi sholat dan zikir? Main HP, Bu. Apa? Main HP. Terus apa lagi? Ekskul. Padahal di sini masjid ada ya. Terus apa lagi? Kegiatan di luar sekolah. Oke. Selanjutnya, kebiasaan buruk. Kebiasaan yang kurang baik seperti malas, tergesa-gesa, atau tidak khusyuk dapat menghambat praktik sholat dan zikir. Nah, ini nih kebiasaan buruk ini nih. Malas ya, harus dilawan. Kemudian yang terakhir, kurangnya motivasi. Terkadang kurangnya pemahaman dan penghayatan akan pentingnya sholat dan zikir dapat menurunkan motivasi untuk melaksanakannya. Oke, selanjutnya. Strategi mengatasi tantangan menghadirkan sholat dan zikir. Yang pertama yaitu manajemen waktu, yaitu mengatur waktu dengan baik untuk menyisihkan waktu khusus bagi sholat dan zikir. Yang kedua, membangun membiasakan diri dengan disiplin dan konsisten dalam melaksanakan sholat dan zikir. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran, memperdalam pemahaman akan pentingnya sholat dan zikir untuk meningkatkan kesadaran. Selanjutnya, contoh praktik baik menghadirkan sholat dan zikir. Yang pertama, sholat berjamaah. Di sini ada yang suka sholat berjamaah? Oke, alhamdulillah ya di sekolah kita selalu mengadakan sholat berjamaah, sholat zuhur. Yang kedua yaitu zikir rutin. Kalau di sekolah kita suka ada pembiasaan ya, dalam sebulan itu satu kali yaitu zikir dengan membaca Yasin bersama. Kemudian kajian keagamaan, mengikuti kajian atau diskusi untuk memperdalam pemahaman tentang sholat dan zikir. Selanjutnya, nah kesimpulan dan pesan utama yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting untuk membangun kedekatan dengan Allah, menjaga ketenangan jiwa, dan membentuk karakter yang baik dengan memahami langkah-langkah, mengatasi tantangan, dan mencontoh praktik baik. Kita dapat menjadikan sholat dan zikir sebagai bagian integral dalam kehidupan. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan dulu materinya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah, oke. Nah, di pembelajaran sebelumnya kan Ibu sudah membagi kelompok ya. Nah, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok kalian untuk membuat proyek. Nanti Ibu jelaskan ketika sudah duduk berkelompok. Silakan.
redaksi per tanggal 23 Januari 2019 ada 2 kubu pelajar SMP tawuran dan ini terjadi di Sukabumi. Ya. Nah, dari foto ini kalian kan sering mendengar ya tentang tawuran. Ada yang tahu nggak penyebab dari tawuran itu apa? Kenapa ya kok bisa anak-anak pelajar tawuran? Ada yang tahu? Bukan. Jadi penyebab dari tawuran itu adalah karena tidak bisa mengontrol diri, emosi. Jadi emosinya meledak-ledak. Nah, dari situlah fungsi atau hikmah dari sholat dan zikir. Dengan sholat itu tidak hanya rutinitas atau kewajiban saja. Tetapi dengan sholat itu kita bisa belajar tentang disiplin, sabar, dan menenangkan diri, menenangkan hati. Selanjutnya dari zikir itu bisa menenangkan hati sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut karena ini adalah perbuatan tercela ya karena dapat merugikan semua pihak, semua orang. Kalau kita sering sholat dan zikir, kita itu sadar bahwa kita itu hidup selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini kalian Ibu tugaskan untuk membuat quotes manfaat dari sholat dan zikir untuk kehidupan sehari-hari ya. Silakan kalian mengerjakan bersama-sama kelompoknya. Oke, nah setelah kalian duduk berkelompok, Ibu akan memberikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Tugas untuk laksanakan kelompoknya. Iya. Nah, di sini tugas kalian yaitu membuat poster. Poster itu berisi quotes inspiratif mengenai sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Untuk deskripsi proyeknya, yang pertama itu setiap peserta didik akan membuat sebuah quotes inspiratif tentang sholat dan zikir yang dilengkapi dengan desain visual yang menarik. Jadi kalian mendesainnya dengan Canva. Sudah bawa handphone semua kan ya? Oke, alhamdulillah ya. Nah, kalian mendesainnya dengan Canva. Jadi quote itu harus mencerminkan. Jadi harus mencerminkan tentang pemahaman peserta didik, tentang materi pelajaran, serta mampu memotivasi diri dan orang lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, setelah kalian selesai mendesain, nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari desain kalian. Nah, setelah itu yang terakhir nanti kalian upload quotes itu ke media sosial kalian. Di sini ada yang punya Facebook? Facebook punya? Tidak, Instagram. Oke, jadi kalian upload di Instagram kalian quotes yang sudah kalian buat ya. Oke, silakan untuk melaksanakannya, untuk mengerjakan membuat quotes. Ayo.
Oke, sudah selesai semuanya? Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, setelah kalian mendesain poster dari Canva, kalian berkelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya ya. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompoknya Livi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster dari Canva mengenai quotes dan kampanye kreatif tentang pentingnya sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebelumnya, kita perkenalan anggota terlebih dahulu dimulai dari rekan saya. Halo semua, nama saya Livia Zahra Rusdiana. Nama saya Aisyah Azalia Suhendi. Nama saya Aira Salsabila. Nama saya Muhammad Tajri Pratama. Oke, lanjut aja. Kita jadi rekan saya akan membacakan ayat dari Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Saya akan membacakan surat Quran Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salawatan tanhaya anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Laksanakanlah sholatmu dengan baik, karena ibadah yang paling utama dilakukan oleh manusia adalah sholat. Oke, di sini ada yang mau bertanya. Oke, dipersilahkan. Posternya ditunjukkan untuk kalangan apa dan apakah ada makna yang tersirat juga dari desain posternya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2. Posternya ditunjukkan untuk ke kalangan apa? Jadi poster tersebut ditunjukkan untuk kalangan muda agar dapat lebih rajin, memotivasi untuk lebih rajin melaksanakan sholat dan zikir. Terus pertanyaan kedua tadi. Ada pertanyaan lagi? Enggak, tadi pertanyaan kedua ada 2 pertanyaan. Apakah ada makna yang tersirat juga dari desain backgroundnya? Sebetulnya tidak ada makna yang tersirat, tetapi kita membuat desain tersebut agar cocok dengan kalangan muda. Lanjut baca. Oke, udah nggak ada, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, langsung aja kita yang apa tuh yang di garis bawah yang Boleh kerja keras, tapi sholat prioritas. Inilah Muslim cerdas. #prayer is better than sleep. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fitriani Oktavia Ainungningsi, dan rekan saya. Saya Muhammad Rafisa dan Daud. Saya Amanda Nabila. Saya Rifda Syarifah. Di sini kami akan menjelaskan quotes dan kampanye tentang pentingnya sholat dan zikir. Di sini ada rekan saya yang akan membacakan surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan di sini ada teman saya yang akan membacakan arti dari surat tersebut. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji
dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Apa manfaat melakukan sholat dan zikir? Baik, izin menjawab. Manfaat dari sholat yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, mendapat naungan untuk hari kiamat, dan manfaat dari zikir yaitu mendapatkan menenangkan hati, pikiran, raga, dan jiwa, serta mendapatkan rezeki. Quotes dari kami, jangan Jangan pernah melewatkan sholat karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya ingin bersujud kepada Allah sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya. Silakan duduk untuk kelompok 4. Oke, setelah kita mempelajari tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa ambil kesimpulan dari pelajaran ini. Ada yang bisa menyebutkan kesimpulan apa yang kita bisa ambil? Oke, silakan Livi. Kita harus menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari karena itu dapat membuat menjadi tameng agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Oke, beri aplaus untuk Livi. Jadi pembelajaran menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, kita bersama-sama membaca hamdalah.